Hai guys, kita lagi ada challenge cover lagu nih dari channel YouTube Aku dan Satu Sahabat. Challenge cover lagu ini berhadiah total sebesar 5 juta rupiah. Yuk ikutan untuk para sahabat yang hobi bernyanyi olah vokal atau untuk teman-teman yang bisa bermain gitar, keyboard, atau sebagai drummer. Challenge cover lagu ini dipersembahkan oleh Gudang Jasa TV. Lu jual. Oke, kita mulai. Hi guys, welcome back. Desah nafasmu, wangi harum tubuhmu, mengingatkan aku akan dirimu. Hey hey yeah. Perlahan kini bayangmu mulai hilang, semakin jauh dirimu terhambat. Ku tahu ini untuk mencoba berlari mengejar angan yang mudah. Berlaku mengerti arti sebuah kehidupan, ku rembat sebuah harapan. Hanya satu yang ku ingin, untuk kembangkan sayapku, biarkan ku terbang tinggi. Hanya satu yang terbaik untuk kita jalani, kita saling berbagi. Mengejar angan yang memudah. Berlahan ku mengerti arti sebuah kehidupan, ku dapat sebuah harapan. Hanya satu yang ku ingin, untuk kembangkan
Yap, para sahabat, kita jumpa lagi di acara yang keren di channel Aku dan Satu Sahabat, tempat kita bisa melatih olah vokal, mereaksi penyanyi-penyanyi terkeren, guru-guru vokal, apapun tentang musik, oke? Yap, itu tadi adalah lagu pembuka dari kami, dari karya kami, dari sahabat-sahabat saya, komposer, para komposer dari tim kami yang membuatkan lagu itu. Menurut saya cukup menarik untuk teman-teman bisa cover lagu ini. Oke, nanti tentang cover akan saya bahas selanjutnya. Tapi saya ada satu video yang ingin saya tampilkan di awal ini, yaitu video dari Bang Indra Aziz dari channel YouTube Vokal Plus. Kita lihat dulu sejenak. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Banyak penyanyi yang merasa kesulitan mencari jati diri suaranya, termasuk saya juga dulu gitu. Beberapa gejalanya antara lain: nggak pede kalau nyanyi cover nggak mirip, nggak bisa santai dan cuek kalau nyanyi, selalu membandingkan diri dengan orang lain, selalu ingin memiliki suara orang lain. Kamu begitu nggak? Semoga nggak ya. Kalau iya, mungkin kamu adalah salah satu penyanyi yang merasa kesulitan menemukan suara sendiri. Teman-teman mesti ingat, zaman sekarang nyanyi mirip itu udah nggak zaman sama sekali. Kenapa? Karena kalau kita pengen denger misalkan Beyonce, ya kita buka aja YouTube, ya nggak sih? Udah ada videonya. Jadi kalau nyanyi mirip tuh kayak udah nggak relevan lagi. Bahkan nih, misalkan saya bisa nyanyi kayak Judika, tinggi dan pokoknya keren banget kayak Judika, tapi saya nggak akan jadi spesial. Kenapa? Karena ada Judika. Orang mendingan lihat aslinya, ya kan? Itulah kenapa video ini penting banget buat kamu pastinya. Penyanyi yang zaman sekarang itu dicari adalah mereka yang memiliki ciri khas dan juga karakternya sendiri. Coba deh perhatiin beberapa penyanyi yang memiliki fans banyak. Pasti mereka semua sudah punya ciri khas masing-masing, ya nggak sih? Kalau kita lihat ya Judika contohnya, atau misalkan Tompi, atau misalnya Afgan, Raisa, mereka semua punya ciri masing-masing, ya kan? Isyana sama Raisa ya beda, mereka berdua berbeda. Kebayang nggak sih kalau Isyana sama Raisa? Ya nggak asik, ya nggak sih? Kalau kamu serius dalam hal nyanyi, bahkan ingin menjadikan ini sebagai karir kamu harus benar-benar memikirkan hal ini. Berikut ini langkah-langkah awal yang harus kamu lakukan untuk menemukan jati diri suara kamu, ciri khas kamu, style kamu. Yang pertama, kamu harus memperluas wawasan musik kamu dan referensi musik kamu. Dengerin berbagai macam genre. Dengan begitu, kamu jadi tahu bahwa kemungkinan dalam musik itu sangat luas ya. Ada yang suaranya rendah, ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya tipis, ada yang suaranya tebal. Banyak banget berbagai macam kemungkinan. Jadi kamu tahu bahwa, iya ya, ternyata suara tipis itu nggak salah. Ternyata suara yang agak edgy, agak cempreng itu nggak salah. Karena ya, banyak banget kemungkinannya. Dan itu ya, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Yang ada cuman enak, cocok, atau enggak gitu. Yang kedua, ini penting banget nih. Karena biasanya yang susah menemukan jati diri suara sendiri adalah mereka yang sering nyanyi cover. Misalnya, penyanyi cafe, penyanyi wedding. Mulai sekarang, coba saat kita nyanyi lagu orang, baik itu untuk cover, untuk live, kita coba jangan pakai musik yang sama dengan aslinya. Karena pasti deh, begitu kita nyanyi dengan iringan musik yang sama kayak rekaman, kita bakal ngikutin. Jadi coba nyanyiin tanpa musik asli atau tanpa musik sama sekali ya, akapela. Contohnya nih, misalkan saya nyanyiin Malam Birunya Sandy Sandoro gitu. Saya pakai musik aslinya, pasti saya jadi pengen kayak dia nyanyinya. Suatu malam, pengen saya gituin, pengen saya serak. Padahal itu bukan suara saya sendiri. Sementara ketika saya nggak ada musik, saya jadi lebih bisa bereksperimen. Jadi misalnya, instead of suatu malam, saya bikin aja kayak suatu malam yang biru, ya kan? Atau suatu malam yang biru. Pokoknya benar-benar cuek dan ya udah saya nyanyi dengan suara saya aja gitu. Tapi tentu dengan memikirkan dinamika, ekspresi dan sebagainya ya. Jangan plain gitu aja. Tapi intinya gitu. Jangan pakai musik yang sama seperti aslinya karena itu bakal mengekang kamu. Ya, atau juga kamu bisa coba misalkan kamu perempuan nih, kamu nyanyi lagu cowok, atau kamu cowok nyanyi lagu cewek. Jadi yang tidak memungkinkan kamu untuk niru persis banget gitu. Jadi kamu tertantang untuk nyari gaya lain. Dicoba ya. Tips yang nomor 3, sering-sering merekam diri sendiri nyanyi. Dengan begitu kamu jadi lebih sadar sama suara kamu. Kamu jadi lebih menerima sama suara kamu. Dan ujung-ujungnya kamu bakal lebih pede. Soalnya kalau kita nggak biasa dengar suara sendiri, yang ada kita serba nggak yakin, serba... Jadi gini, kita tuh takut sama hal-hal yang kita nggak tahu.
Kalau kita nggak tahu suara kita sendiri, tentu kita jadi takut dan serba ragu-ragu saat kita nyanyi gitu. Saat kita menyadari suara kita, menerima suara kita, baru kita bisa mengembangkannya dengan lebih maju lagi. Dan tips terakhir yang nomor 4, ini yang paling ultimate pokoknya dalam menemukan jati diri suara kita, jati diri musik kita, yaitu apa? Mulai nulis lagu sendiri. Stop. Sebelum kamu bilang nggak bisa, coba dulu. Kamu bisa coba ini ya. Kamu tulis 2 kalimat tentang pengalaman kamu hari ini. Misalnya kamu hari ini pergi makan soto sama ayah kamu misalnya. Tulis. Lalu coba melodikan. Aku hari ini pergi naik motor bersama ayahku. Lalu kita makan soto bersama dan saling bertukar cerita. Mungkin kalau belum biasa, kita selalu ragu. Oke nih, bagus nggak sih? Nah, itu dia makanya. Kita mesti membiasakan diri supaya kita nggak dikit-dikit ragu, dikit-dikit takut. Coba dulu aja. Ya, PR tuh ya. 2 kalimat, terus kamu melodiin. Dengan menulis lagu, kita dipaksa nyanyi dengan cara atau style yang sebelumnya belum pernah ada. Ya kan, karena kita bikin lagu dari thin air, dari zero. Berarti kan kita nggak ada referensi untuk ditiru, ya kan? Percaya deh, lagu tuh nggak harus rumit. Lagu tuh bisa simple banget, ya nggak sih? Contohnya, Pipan, zuzuzu. Orang bisa jadi suka banget sama frasa segitu doang gitu. Berarti kan lagu nggak harus rumit-rumit. It can be very simple, tapi benar-benar relatable dan orang tuh bisa menikmati. Kayak lagu saya, Tiba-Tiba Tua. Semoga kamu suka ya. Cek video liriknya di channel ini. Dan sangat nggak apa-apa kalau kamu belum bisa bikin musik iringannya ya. Cukup bikin lirik dan melodinya dulu aja. Terus direkam di HP. Simpen. One day siapa tahu bisa kita pakai beneran gitu ya. Oke, sekian dulu tips kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua dan juga menyemangati, memberikan boost semangat buat kamu berkarya terus. Ingat ya, setiap dari kamu memiliki ciri khas dan juga memiliki cerita masing-masing. Tinggal kamu gali lebih dalam dan kamu temukan gitu. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bebaskan suaramu. Para sahabat, welcome back ya. Oke, apa yang bisa kita pahami dari apa kata Bang Indra Aziz tadi di channel YouTube-nya Vokal Plus? Yang pertama teman-teman harus like and subscribe dulu tuh video-video dari Bang Indra Aziz di Vokal Plus. Ya, yang pertama adalah kita jangan menirukan penyanyi-penyanyi aslinya. Tetapi yang mungkin kita bisa tiru adalah teknik vokalnya. Bukan meniru karakter suaranya, tapi bukan meniru warna atau karakter suaranya, tetapi melatih tekniknya supaya kita bisa mempunyai hasil yang baik. Ya, bukan sama, tapi baik. Jadi kita mempelajari teknik vokalnya. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mulai membuat lagu, kita harus mulai membuat panggung kita sendiri. Jadi ini adalah merupakan salah satu panggung yang sedang saya coba lakukan. Jadi semua teman-teman, ayo kita mulai saja bikin panggung kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mulailah untuk merekam diri sendiri, baik diri sendiri maupun suara. Nah itu teman-teman, supaya kita bisa meningkatkan pengembangan kepribadian yang sering saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, mengembangkan kepribadian dan meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita merekam diri kita sendiri dan merekam suara kita, untuk kita bisa evaluasi, perbaiki dan perbaiki. Itu yang keberapa. Kemudian karena saya sedang belajar bersuara, bernyanyi, berolah vokal, maka penting sekali bagi saya untuk mendekati para komposer musik, untuk mendekati para para pencipta lagu. Walaupun nanti Bang Indra Aziz sempat menyarankan untuk kita bisa memulai dengan 2 bait kata, tetapi penting juga untuk kita mulai mendekati para pencipta lagu, para komposer. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, karena kenapa saya menampilkan
hal ini di awal karena nanti akan berhubungan erat dengan video-video reaction yang pada konten kali ini saya ingin tampilkan. Oke? Tapi seperti biasa di awal saya ingin menyampaikan bahwasanya lagu-lagu yang saya bawakan dari awal konten hingga saat ini adalah karya sahabat-sahabat saya yang kami bikin challenge untuk para sahabat untuk mau mengcover lagu-lagu kami. Karena saya punya keinginan, impian, harapan besar seperti lagu-lagu kita bisa dinyanyikan dengan banyak karakter-karakter vokal dari pop, rock, jazz, atau mungkin dengan gaya-gaya style yang lain, ya seperti itu. Jadi tidak pakem di saya sebagai vokal saat ini, tapi mungkin akan lebih keren ketika nanti ada warna-warna vokal lain yang mau menyanyikan lagu-lagu dari kami. Oke, silakan di cover ya. Karena nanti selain ada cover lagu, saya juga bikin cover video klip. Nah, nanti kita lihat video klip dari sahabat-sahabat mana yang cover video klipnya dan cover lagunya, suaranya, karakternya paling keren. Gitu. Karena nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Yang pertama adalah Rp100.000 untuk teman-teman yang bikin cover lagunya. Semua akan mendapatkan Rp100.000. Oke, dengan ketentuan mempunyai 100 like dari para subscriber kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tambah lagi untuk teman-teman yang menyanyikan dengan baik, warnanya baik, siapapun yang warnanya baik, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang yang warnanya keren banget karakter suaranya, kita tambah menjadi kita tambah dengan sebesar Rp250.000, keren kan? Kemudian kita tambah lagi nih sahabat ya, untuk teman-teman yang setelah membuat cover lagu menambahkan dengan membuat video klipnya, kita tambah Rp500.000 untuk para sahabat. Kemudian kita tambah lagi tuh teman-teman yang membuat aransemen yang berbeda dengan format band, kita tambahkan lagi sebesar Rp1 juta. Nah, seperti itu. Artinya satu personil, satu cover itu bisa berlipat-berlipat hadiahnya seperti itu. Ini untuk supaya kita bisa melakukan keberanian untuk mengembangkan kepribadian. Oke, seperti itu. Yang kedua adalah seperti biasa, untuk teman-teman ya, saya membuka untuk teman-teman yang mempunyai karya musik, karya lagu, aransemennya mungkin masih berupa bait kata dengan melodinya, silakan bisa dikirim ke saya untuk saya bisa menyanyikan lagu kawan-kawan sahabat semua. Silakan kirim aransemennya dan contoh menyanyikannya. Kemudian nanti saya akan reaksi. Dan kita akan cari bersama siapa para penyanyi atau vokalis yang cocok untuk membawakan lagu itu. Seperti apa tekniknya, dan nanti penyanyi yang aslinya bisa meniru, oh kayak gitu kayak lebih bagus ya. Nah, jadi silakan teman-teman bisa mengirim video aransemennya dan contoh menyanyikannya. Nanti kita bisa reaksi di sini. Oke? Yang selanjutnya adalah bagi teman-teman nih yang ingin mempunyai lagu sendiri tapi tidak mempunyai band, teman-teman bisa order aransemen instrumen di sahabat saya. Ada Ganang Instrumen dan ada Kornas Komposer. Silakan diorder, nanti aransemen yang mau bisa didengarkan ya. Teman-teman japri dulu mereka, kemudian konsultasikan irama seperti apa yang mau dinyanyikan. Nanti iramanya dulu seperti kata Bang Aziz, sampaikan 2 lirik lagu, kemudian iramakan dulu supaya nanti teman-teman saya, sahabat saya, komposer ini akan menganalisa, membayangkan, mengafirmasikan seperti apa sebaiknya. Kemudian nanti setelah aransemennya dibuatkan oleh sahabat saya, nanti sahabat bisa tulis liriknya dengan lengkap sesuai dengan isi hati yang ingin dicurahkan dari lagu itu. Oke, paham ya sahabat ya? Yuk kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Oke, untuk bentar ya sahabat ya. Oke, kali ini agak sedikit berbeda. Kita bukan
kita bukan mereaksi guru vokal yang seperti sebelumnya, seperti Bang Indra Aziz, seperti Bang Dodi Katamsi, seperti Bang Victor De Bro, atau dari Gang Egi Lamo, atau Bang Anto Kusmianto. Saya hampir lupa ya, karena cukup beberapa nama luar biasa yang sudah saya reaction. Jadi hari ini kita akan mereaction impersonate. Impersonate itu adalah kita ada channel, ada teman-teman kita, sahabat kita di YouTube itu yang impersonate atau menirukan suara penyanyi yang keren. Oke, saya sebut aja ada beberapa sahabat kita yang memberikan teknik bernyanyi ala Ariel Noah, gitu ya. Itu saya agak susah merangkai kata untuk supaya teman-teman bisa memikirkan. Oke, langsung aja kita mereaction video ini. Video ini saya ambil dari channel YouTube Anu Oni Channel. Anu Oni Channel. Jadi teman-teman bisa simak langsung video-video dari Bang Anu Oni Channel. Keren banget, karakter suaranya keren banget. Tapi untuk kali ini saya akan mereaction Bang Anu Oni ini, kalau nggak salah namanya Roni kalau nggak salah ya. Dia juga sempat saya jabri di kolom komentar itu untuk saya izin reaction, ya. Dan saya sempat dikasih Instagram IG-nya, akan saya follow. Bang dan channel aku channel YouTube Anu Oni ini melakukan reaction, di mana di judulnya itu tutorial teknik vokal bernyanyi ala Ariel Noah. Jadi kita ingat dulu, kita sedang mempelajari teknik vokal, bukan warna atau karakter vokal ya. Sorry kalau saya agak berbelit-belit. Jadi kita pahami dulu sahabat ya, kita sedang belajar teknik vokal, bukan meniru bener-bener meniru jiplak banget di warna vokal, tapi kita pelajari teknik vokalnya. Oke, karena kalau kita ngomong soal teknik vokal itu akan berhubungan dengan pernafasan yang nanti pastinya akan diarahkan untuk melakukan pernafasan diafragma, pernafasan perut, atau ada seni disebut dengan seni perut, seni suara perut. Teman-teman nanti bisa scroll lagi di YouTube, ada seperti boneka Susan itu ya. Ya itu juga termasuk salah satu seni suara perut. Kalau dalam bahasa Latinnya nanti coba aku akan pelajari lagi. Jadi itu berhubungan dengan pernapasan yang pertama. Yang kedua adalah artikulasi. Nah, tidak semua penyanyi itu menyampaikan bait katanya dengan jelas. Ada yang ada yang Nah, itu termasuk salah satu teknik vokal. Ada juga ekspresi, dan bagaimana kita bisa melihat instrumen-instrumen yang dipakai seperti tenggorokan, seperti keterlibatan hidung dalam mengolah teknik vokal, gigi dan mulut. Ini menarik. Kenapa? Maka oleh karena itu aku saya kontenkan kali ini karena menurut saya teknik vokal dari Bang Ariel Noah itu keren banget. Oke, langsung saja supaya saya tidak banyak menyampaikan hal yang tidak penting di sini. Jadi kita langsung kunjungi channel YouTube Anu Oni Channel. Ini video pertama kita. Halo, balik lagi di Anu Oni Channel. Jadi saya mau jawab komentar dari salah satu subscriber saya, dan dia itu komentar di video yang waktu saya impersonate. Jadi sekarang tuh dia minta dibikinin gimana caranya atau tutorialnya menirukan suara Ariel Noah. Kalau secara teknik, jujur aja nih, secara teknik itu saya sama sekali nggak sama sekali nggak punya tekniknya, karena saya mungkin sering dengar lagunya, terus saya suka sama si karakter orangnya, karena Ariel itu sangat karismatik, dan siapa sih yang nggak suka sama Ariel, bener nggak?
maksudnya mengagumi lah gitu. Awalnya sih cuma bercanda-bercanda aja, kayak tokoh-tokoh kartun atau apapun, cuma buat iseng aja gitu. Dan mungkin nggak semua orang yang bilang pas saya nyanyi lagunya Ariel Noah itu mirip. Itu kalau bahasa Sunda namanya jauhkannya lah gitu lah ya, itulah kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau secara tutorial saya nggak bisa ngejelasin ataupun kasih tekniknya seperti apa, tapi ada nih yang bisa teman-teman bisa pelajari mungkin ya, seperti itu boleh dibilang gitulah. Cara Ariel nyanyi itu menurut saya tekniknya itu bener-bener sangat, kan biasanya gini. Jadi gini, kalau biasanya tuh kalau vokalis itu, kalau les vokal itu ataupun belajar secara teknik vokal yang benar itu kan artikulasi atau apapun, cara kita buka mulut atau apapun, a i u e o nya itu jelas banget. Tapi kalau Ariel, dia tuh cara nyanyinya itu nggak terbuka, tapi artikulasinya jelas. Jadi kayak kalau boleh bener nggak sih, sengau gitu ya. Jadi terus di ujung-ujungnya itu dia punya karakter yang sangat kuat, seperti contohnya kayak air mata ini menyadarkanku dan kau kan tetap menjadi milikku. Ya mungkin seperti itulah. Jadi ada salah satu faktor mungkin yang tidak sengaja saya bisa mendekati mirip itu bukan berarti saya nggak klaim saya mirip gitu, ataupun saya sama kayak Ariel, enggak. Jadi makanya bingung kalau ngomongin saya harus bikin tutorialnya, itu bingung jujur aja, karena saya mempelajarinya itu sama sekali saya nggak mempelajari gitu. Jadi cuman iseng. Kalau dirasain di vokal jadi cara mengeluarkannya itu ada agak ya, kalau Ariel sih pasti udah profesional dan memang itu menjadi salah satu karakternya Ariel. Jadi segimanapun dia banyak bawain lagu dengan karakter seperti itu, dia nggak akan pernah kehilangan suaranya karena memang udah jadi karakternya. Tapi kalau kita sebagai impersonate atau misalkan cuma menirukan, mungkin bakalan kewalahan juga gitu. Ariel kan tapi kalau saya rasain sih Ariel tuh mungkin ya ini kayak di sini nih ada bisa dirasain, tapi tetap pengambilan pernapasannya itu usahakan dari diafragma, biar kita nggak terlalu gimana ya. Jadi kita bisa bawain beberapa lagu lah yang kita pengen impersonate kayak gitu, atau menirukannya kayak gitu. Jadi tekniknya itu bingung ya. Mungkin saya karena sering dengar dan saya suka sama karismatiknya, terus cara dia bernyanyi yang nggak bisa ditiru itu dari Ariel itu, karena Ariel punya menurut saya itu Ariel tuh kalau bawain lagu orang itu bisa enak gitu kalau dibawain sama Ariel. Jadi saya coba mempelajari di situ. Oh, tekniknya itu kayak gini. Oh, Ariel tuh bisa ngenakin lagu, dan itu susah banget untuk dipelajari karena setiap orang itu punya karakter sendiri masing-masing. Menurut saya sih kayak gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya ini bisa menjawab dan bisa sedikit rasa penasaran teman-teman gimana caranya impersonate itu, ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya sih tadinya cuma iseng, jadi nggak sengaja. Terus saya coba sedikit-sedikit jadi kebiasaan ya, karena mungkin kebiasaan juga. Akhirnya orang disebutnya
mungkin orang berpikirnya ngerasainnya jadi seakan mirip gitu. Padahal kalau saya pribadi sendiri jujur aja, selama saya menirukan suara ataupun nyanyiin lagunya Ariel, yang saya rasain bener-bener apa, nggak semuanya sempurna, nggak semuanya bisa ditiru gitu, karena di cuman bagian-bagian tertentu dan bisa dirasainnya sangat kerasa tuh misalkan di nada rendahnya atau di pas lagunya yang mana. Jujur aja, karena nggak semuanya lagunya Ariel itu saya bisa menirukannya. Banyak banget yang teknik-teknik, kalau secara teknik itu saya harus bener-bener gimana ya, jadi nggak bisa langsung kerasa gitu, harus kayak lagu yang mana ya, yang lagu misalkan yang apa ya, kayak ini nih, yang album yang Taman Langit gitu, yang Mimpi Yang Sempurna itu jujur aja justru pas saya bawain itu saya nggak mirip banget, nggak mirip sama sekali gitu. Tapi entah kenapa karena kekuatan lagunya mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang bisa bikin orang tuh ngerasain. Terus karena mungkin saya bilang dulu sebelumnya saya mau, jadi ada banyak faktor kayak gini nih. Kalau saya tuh biasanya tuh kalau misalkan mau bawain lagunya Noah itu, saya selalu interaksi dulu sama audiens kalau lagi manggung. Terus saya bikin gimmick-gimmick sedikit, kayak Ariel tuh kan suka bilang kalian luar biasa kayak gitu. Sebenarnya yang memperkuat itu bukan dari karakter yang sama, tapi ya mungkin dari faktor-faktor yang boleh dibilang ya gimmicknya itu. Dan akhirnya saya mentransferkan sesuatu, mungkin bingung ya namanya apa gitu. Saya juga selama ini menirukan suara ya, menurut saya masih jadi tergantung penilaian juga sih. Kalau memang nggak semuanya orang yang bilang kalau saya nyanyi lagunya Ariel tuh mirip banget, nggak juga gitu. Bisa jadi juga karena faktor yang tadi. Terus saya sedikit-sedikit mempelajari aksi gaya panggungnya, karena impersonate itu kita cari tahu faktor yang mendekati, entah itu kalau keberuntungan yang teman-teman punya, mungkin kan sekarang banyak ya, pernah ada juga kan yang mirip banget sama mukanya, mirip gitu, mirip, dan cara cara dia berbicara, terus dari mimik wajahnya kalau lagi senyum atau apa, padahal suaranya tuh nggak mirip banget gitu. Mungkin tuh salah satu faktor untuk belajar impersonate itu. Jujur aja karena saya otodidak, jadi agak belibet juga, maaf juga kalau kurang jelas ngejelasinnya. Tapi semoga ini bisa ngejawab rasa penasaran dari pertanyaan yang di komentar. Oke, paling gitu aja. Kalau misalkan masih kurang jelas atau gimana ya, bolehlah komentar lagi di kolom komentar kayak gitu. Makasih banget kalau misalkan ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, saya sangat senang kalau misalkan emang poinnya belum dapat, saya coba di kolom komentar aja gitu. Mungkin bisa nambahin, karena selama saya bernyanyi itu saya nggak les, saya cuman
bermodalkan teriak-teriak tadinya juga, terus panggung ke panggung, dan saya bisa tahu cara teknik-teknik apapun juga itu dari selama saya manggung gitu aja, karena saya suka sama lagunya, dan akhirnya mungkin seakan saya bisa ngasih penampilan yang teman-teman pengen, mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih, bye. Hey guys, itu tadi adalah video pertama dari channel YouTube Anu Oni. Ya, ini teman-teman bisa kunjungi langsung Bang Roni kalau nggak salah itu ya namanya ya. Itu memang mempunyai cara ngomong yang aksennya hampir mendekati. Tetapi yang kita simak di sini adalah bukan tentang warna atau karakter vokal yang bisa meniru, tetapi bagaimana kita bisa menirukan, mempelajari teknik vokalnya. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu di awal saya bikin konten. Saya bikin konten ini karena saya ingin mempelajari bagaimana cara bisa mempunyai chest voice yang baik atau suara reda yang baik gitu. Jadi cukup bersyukur karena saya cukup bisa mendapatkan chest voice melalui vocal fry yang sering saya lakukan. Jadi saya di antara waktu-waktu luang saya bikin konten bersama kawan-kawan yang lain di beberapa channel yang lain, saya juga tetap melakukan humming, vocalizing, dan beberapa trik vokal yang lainnya yang sudah disampaikan gitu. Vocal fry teman-teman masih ingat ya? Seperti nah itu cocok sekali dengan kalau kita bisa imbangi, kalau kita bisa samakan dengan teknik-teknik vokal seperti yang nanti dibahas oleh channel YouTube Anu Oni, itu menggunakan chest voice banget bahkan ya, seperti di lagu Ariel Noah yang Sajadah itu kan, ada sajadah panjang terbentang, kan itu ya. Nah seperti itulah. Itu pasti membutuhkan teknik vokal, tidak hanya karakter suara yang mirip, tapi teknik vokal yang harus benar-benar dilatih. Oke, ini tadi adalah video pertama yang kita reaction. Teman-teman silakan kunjungi langsung channel YouTube Anu Oni. Silakan scroll dari atas ke bawah karena cover-cover lagu yang dinyanyikan oleh Bang Anu Oni ini, atau mungkin aku lupa namanya, Bang Roni ya. Itu keren-keren banget, suaranya khas banget. Nanti kita bisa reaction di part kedua nanti ya. Oke. Seperti yang disampaikan itu adalah sebuah impersonate atau menirukan karakter suara dari penyanyi yang kita kenal ya, Ariel Noah. Jadi gimana sahabat, suaranya mirip? Ya oke, silakan teman-teman bisa tinggalkan komentar seberapa persen Bang Anoni yang teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube-nya langsung itu tingkat kemiripannya dengan penyanyi aslinya yaitu Ariel Noah. Oh, yang pasti lakukan latihan teknik vokal secara rutin biar ada perubahan dan konsisten dalam mempelajari teknik vokalnya. Oke, sebelum kita lanjut reaction video kedua nanti dari channel YouTube yang berbeda, kita akan promosikan lagu dari sahabat kita ya, berjudul Jangan Biarkan Ku Menangis. Untuk konten kali ini mungkin lagunya agak sedikit slow karena sesuai dengan tema kita dalam mereaction teknik vokal dari Ariel Noah. Jadi kita lagunya tidak lagu-lagu yang bernada tinggi, tapi nada yang menggunakan chest voice atau suara rendah. Oke, lagu kedua, Jangan Biarkan Ku Menangis.
bersamamu. Akan ku simpan dalam sanubari hatiku. Hanya engkau yang ku cinta di dalam hatiku. Agak seram ini. Oke sahabat, itu tadi adalah lagu dari sahabat kita yang saya nyanyikan di konten kali ini, berjudul Jangan Biarkan Ku Menangis. Lagu-lagu ini memang cukup sulit di tingkat chest voice-nya, suara rendahnya. Apalagi saya masih baru seminggu ini benar-benar melatih chest voice, suara rendah, suara seperti ini. Jadi memang agak kadang-kadang sengau ya. Jadi itulah yang namanya proses belajar sahabat. Jadi teman-teman, sahabat mau mencoba nggak melatih olah vokal? Ya tidak apa-apa. Ini namanya juga melatih kepercayaan diri kita, merekam diri kita dan merekam suara kita. Kalau tidak bagus, ya kita latih lagi, kita reaction lagi, kita reaction video-video tutorial dari guru-guru vokal yang lain atau para sahabat-sahabat yang lain yang melatih vokalnya secara otodidak. Salah satunya adalah channel YouTube Anwani di YouTube. Teman-teman bisa langsung kunjungi ya. Oke. Itulah alasan saya kalau nyanyinya lagi jelek ya. Keren kan? Saya punya alasan, saya lagi belajar kan gitu. Oke, sebelum kita mereaction impersonate kedua dari channel YouTube G-Force channel. Nah ini channel YouTube G4 atau kemarin saya cek lagi yang biasa membawakan channelnya itu bikin channel baru sendiri sebulan yang lalu ya, dengan nama channel cara menyanyikan teknik Ariel Noah. Supaya seperti itulah teman sahabat kita ini bikin channel sendiri dari channel sebelumnya, yang sebelumnya adalah G-Force yang sudah monet ya kan. Mungkin karena alasan monet akhirnya bikin channel sendiri ya gitu ya.
Gitu sih. Oke, ya tidak apa-apa, itu sebuah karya ya. Mungkin G4 itu sebuah nama band, sebuah teman nongkrong, bikin bareng, kemudian dia bikin sendiri. Ya, gitulah. Ya tidak apa-apa dong, ya kan. Oke, kita sebelum reaction kita perlu pahami lagi bahwasanya banyak sekali penyanyi yang awalnya mempunyai suara yang biasa, kemudian dia berlatih secara otodidak maupun melalui les di guru vokal hingga bisa menemukan teknik vokal yang menjadi ciri khasnya. Nah, ya tidak apa-apa, tetapi walaupun kita pernah temui beberapa penyanyi yang langsung bisa menjadi penyanyi terkenal di TV-TV nasional kita, tetapi mungkin kita tidak tahu benar bagaimana penyanyi sukses itu mengawali berlatih bernyanyi berolah vokal. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Oke, kita langsung reaction dari channel YouTube G4 channel. Ya, ini adalah video pertama khusus untuk G4 ini. Sumpah partnya banyak banget, dia bikin khusus tentang bagaimana teknik vokal ya, dari keterlibatan hidung, dari ketenggorokannya gimana, dari serak-seranya gimana, dari mengeluarkan suara, artikulasinya banyak banget. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi. Saya mungkin tidak akan menayangkan semua karena bisa jadi panjang banget ya. Jadi saya nanti akan bikin part 2-nya untuk G4 ini ya. Part 1, part 2 cukup lah ya kan. Ini teman-teman langsung kunjungi langsung. Tapi ini adalah video yang saya rekap yang cukup menjadi perwakilan dari kemampuan, dari skillnya dia menirukan teknik vokal dari Ariel Noah. Teknik vokal, bukan warna vokal, bukan karakter vokal, tapi tekniknya yang kita bisa ambil, kita bisa adopsi. Oke, langsung saja kita simak bersama. Kita reaction, rekam dan rekap video dari G4. Ya, jumpa kembali bersama G4. Siapa sih yang nggak tahu dengan Ariel Noah ya? Jadi Ariel Noah udah suaranya khas, suaranya bikin apa istilahnya ya, histeris cewek-cewek, terus dan banyak digemari juga, jadi panutan juga. Nah, dan di saat ini kita akan bahas tentang teknik vokal Ariel Noah. Jadi kita akan bahas tentang teknik vokal Ariel Noah. Jadi langsung aja, gimana sih caranya biar kita bisa menyanyi dengan teknik vokal mirip Ariel Noah ya? Yang pertama, kalau kita perhatiin pasti bahwa artikulasinya itu enggak polosan. Jadi di beberapa kata tertentu teknik Ariel Noah itu artikulasinya enggak polosan. Misalnya, nih ya di lagu yang ini ya. Oke, kita tunggu dulu bentar. Jelas nggak? Sekali lagi ya. Nah, jadi di sini nggak polosannya maksudnya adalah dia nggak bilang kalau pas refnya dan, jadi nggak dan gitu, tapi dan. Jadi artikulasinya nggak polosan. Jadi dia punya artikulasi yang khas di refnya ini. Jadi misalnya tadi bukan dan. Jadi kalau kita nyanyi polosan dan gitu, ya pastinya nggak akan jadi mirip. Tapi kalau kita nggak polosan dan, jadi lebih ditekan dikit. Dan mungkin bila nanti. Nah, itu salah satu tekniknya yang pertama. Nah, G4 sekarang yang kedua, biar kita bisa menyanyi apa istilahnya ya, ala-ala Ariel Noah ya. Jadi tekniknya istilahnya mengadopsi dari teknik Ariel Noah menyanyi ya. Yang kedua, yang tadi yang pertama artikulasinya nggak polosan atau khas. Yang kedua adalah cekoknya nggak datar. Jadi dia punya ciri khas. Jadi coba kita lihat di lagu yang ini ya. Kamu berbohong, aku pun percaya. Aku pun percaya. Kamu lukai, tak peduli
tak peduli. Coba kau pikir, coba kau pikir, di mana ada cinta seakan ada. Nah, coba yang ini yang terakhir. Kamu lukai, Yang nggak akan ada kita coba ini tak ya. peduli. Coba kau pikir, coba kau pikir, di mana ada cinta seakan ada. Saya nggak bisa. Nah, jadi kalau Ariel Noah biasa punya cengkok yang khas ya. Biasa tadi kalau kita yang polosan nyanyi pasti kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, ku tak peduli. Tapi kalau Ariel Noah, kamu berbohong, ku takkan percaya. Jadi percaya, kamu lukai, ku tak peduli. Gitu. Dan misalnya kalau contoh di lagu mungkin nanti ya. Jadi kalau kita yang mungkin kita polosan nyanyi saatnya ku berkata. Tapi kalau Ariel saatnya ku berkata. Jadi dia punya cengkok yang khas. Jadi nggak apa istilahnya, nggak datar aja. Jadi nah jadi gitu. Itu yang kedua. Jadi cengkoknya khas, nggak polosan ya. Ya, Jiwers, sekarang yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah jadi tiap dia nyanyi itu seperti apa ya istilahnya ya. Kalau boleh kita pakai istilah ini kayak ditahan gitu ya. Jadi kalau mama ini aja coba kita di ini ya, di contoh yang ini. Nah, kalau semua kita nyanyi polosan pastinya juga akan dengarlah aku. Tapi dia enggak, jadi kayak ditahan di di belakang sini ya. Dengarlah aku, bukan ku, tapi ku. Suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Jadi bukan separuh aku. Kalau kita nyanyi polosan masih separuh aku, tapi kita tahan dikit. Jadi di A-nya separuh aku dirimu. Nah, itu tadi 3 teknik vokal Ariel Noah ya. Jadi ini bisa aja mungkin bisa istilahnya buat jurus kita untuk merayu cewek ya. Nah, kalau kita semua mah ngefans sama Ariel Noah dan kita ingin mengadopsi teknik vokalnya, nah seperti itu tadi. Nah, viewers jangan lupa untuk tetap like, share, and subscribe ya di video kita ya, supaya kita juga lebih semangat dalam membuat videonya. Sampai jumpa, G4. Coba kembali bersama G4. Nah, di kali ini kita di video belajar teknik vokal Ariel Noah ya. Yang sempat kemarin katanya dia yang bilang udah nyerah. Oh enggak, kalau semama emang ada yang perlu kita bagikan, kita akan bagikan. Kalau belum ya, emang kita belum ya. Dan yang kali ini kita akan lebih lebih ke fokus ke bagaimana biar kita nyanyi itu bisa lebih modelnya kayak Ariel Noah gitu ya, dengan tekniknya. Kemarin ada di komentar, Bang, kalau angkatan yang kalau kita mau nyanyi di lagunya Ariel tuh, di lagunya Noah tuh gimana sih? Nah, itu sebenarnya latihannya gampang. Jadi kalau misalnya kayak lagu apa ya, yang Kupluk Hatimu ya, kemanakah, jadi kan bukan kemanakah, enggak kan? Itu juga ada juga di lagunya Semua Tentang Kita. Waktu terang. Angkatannya seperti itu kan. Jadi angkatannya lebih ke berat yang jadi latihannya tinggal gini aja.
seperti itu ya. Itu bisa waktu yang di bagai bintang di surga, kan kita nyanyi juga kayak gitu, tapi lebih ke bagai, jadi lebih berat dulu ke apa yang di awal, terus baru ke atas gitu. Kalau yang memang kupluk hatimu tuh memang apa ya, contoh yang bagus banget ya. Kemanakah ku kan melangkah. Nah, jadi ada dinamikanya, ada yang lebih ke berat, atas lagi, berat lagi, buat ke atas lagi itu. Jadi yang pertama, kalau mau latihan angkatannya gimana, lebih ke seperti itu aja contoh sederhananya. Dan yang kedua, kita ke apa ya, lebih ke cengkok ya. Nah, cengkok ini sebenarnya lebih dibuat simple aja. Ini nggak mewakili semuanya dari cengkoknya Ariel, tapi lebih ke gampangnya. Jadi kita anggap 1 2 2 1. Cengkoknya cengkok 1 2 dan 2 1. Misalnya kalau ke yang tadi kupluk hatimu aja dulu. Misalnya, kemanakah ku kan melangkah, melangkah. Jadi melang itu kita anggap 2, kah tuh 1. Jadi melangkah, jalan kita tak tentu arah. Jadi itu kan 2 kan, rah itu kan 1 gitu. Atau kalau lagu yang lainnya, kalau apa ya, lagu apa ya yang lagi hits aja lah ya, yang mundur alon-alon tuh ya, yang aku mundur alon-alon na aku sopo gitu kan. Kita kalau pakai tadi vokal Ariel Noah mungkin bikin ya, aku mundur alon alon mergo sadar aku sopo itu. Jadi so itu 1, po-nya tuh 2. Jadi po tuh dibuat kayak 2 cengkokan ya. Aku sopo mengko tebutuke pas atimu peri. Jadi 2 1 gitu ya. Modelnya jadi 1 2 2 1. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sopo na pas atimu loro, pas atimu timu loro. Jadi 1 2 2 1. Nah itu ya, itu teknik sederhana, itu nggak mewakili semuanya, tapi paling nggak kita udah tahu apa ya, sedikit ya, biar kita bisa menyanyi dengan teknik vokal Ariel Noah meskipun bukan lagunya Noah gitu. Oke? Jangan lupa buat yang menonton subscribe ya. Ya, ini sudah semakin bertambah nih subscribernya ya. Dan biar makin banyak lagi untuk mendukung setiap karya-karya kita. Sampai jumpa di video berikutnya. G4. Ya, bersahabat. Gimana? Seberapa mirip ya dari video pertama sama video kedua? Ya kembali, kita tidak mempelajari, kita tidak menirukan ya, yang misinya adalah kita tidak menirukan warna atau karakternya sehingga menjadi sama dengan yang otentik. Tetapi kita lebih ke arah teknik pernapasannya itu yang penting, dan artikulasi dalam mengeluarkan bait-bait katanya gitu. Ya, saya coba ya. Ya, kalau saya lebih ke arah ngambil teknik warmingnya ya, pemanasannya ya, teknik hummingnya. Jadi lebih ke arah mempelajari kata-kata yang baik untuk menjadi humming atau pemanasan gitu. Oke, gimana chest voice saya ada perubahan untuk di nada rendah ya? Oh, oke, lumayan ya. Oke, teman-teman nanti bisa ikuti dari video-video saya yang pertama. Saya memang sedang mempelajari bagaimana chest voice dan high voice ya. Nada rendah atau nada tinggi gitu. Terima
Terima kasih kepada channel YouTube Anuwani channel dan G4 channel. Nanti saya ingin bikin part 2-nya karena part 2 itu ternyata di video yang lain saya temukan lagi nih channel-channel lain yang juga mampu mengimpersonate atau menirukan teknik vokal Ariel Noah. Terima kasih untuk para sahabat yang masih stay tune di channel YouTube aku dan satu sahabat. Jangan lupa like and subscribe, like and share dan komen jika mau ya. Oke. Sudah hampir, sudah 1 jam lebih 4 menit ya di video saya ini. Kita merekap dan merekam latihan vokal, latihan teknik vokal dari para channel-channel YouTube yang lainnya. Ini akan menjadi masukan kepada saya khususnya untuk bisa menemukan karakter saya sendiri, bukan impersonate, bukan menirukan. Karena saat ini saya yakin musisi-musisi Indonesia nasional bahkan luar negeri butuh karya, butuh panggung yang dia bisa desain sendiri, seperti itu ya. Ini saya mau bahas itu lebih lanjut di konten selanjutnya, bagaimana kita bisa membuat panggung kita sendiri ya. Oke, sudah 60 menit pastinya belajar, saya pribadi sedang belajar public speaking, mengolah vokal dengan baik, dengan aktif. Yang pasti olah vokal yang sedang kita pelajari ini tidak hanya untuk bernyanyi, tetapi juga bisa untuk bersolawat, bisa untuk mengaji, tadarus, tilawah Al-Quran ya. Tapi memang lebih menarik kalau kita bisa buat menjadi sebuah hiburan untuk menirukan vokalis atau penyanyi-penyanyi terkenal di Indonesia. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada channel YouTube Anuwani channel dan G4 channel. Saya harap kalau kita bisa bertemu langsung, kita bisa kolaborasi konten bersama. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya di channel YouTube aku dan satu sahabat. Tetap berkarya dan bercinta karena hanya cinta yang sejukkan dunia. Sampai kan? Oke, ini adalah lagu yang rendah lagi karena saya sudah mempelajari jazz voice. Lagu yang pertama kali saya bikin konten yaitu lagu Kasih. Sampai jumpa di part 2 impersonate teknik vokal Ariel Noah.
jumpa para sahabat di video selanjutnya.